wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya illa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari kita manfaatkan waktu nasihat ini untuk tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Masih tentang bahaya atau dampak dari berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Faslun al-ma'asi tusawwirun nafsa. Kemaksiatan itu akan mengerdilkan jiwa pelakunya. Bagaimana penjelasannya? Wa min uqubatiha annaha tusawwirun nafsa. Dan di antara hukuman atau dampak buruk dari kemaksiatan adalah kemaksiatan itu sendiri akan mengerdilkan jiwanya. Wa taqamuha, kemudian merendahkan jiwanya, wabudasiha, dan juga akan mengotorinya, watahkiwa, dan akan menghinakannya, hatta takuna asghara kulli syai'in wa aqrabu, sampai akhirnya jiwa tersebut menjadi sekerdil-kerdilnya, serendah-rendahnya. Kama anna ta'ah tunamiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana agar kita lebih mudah memahami mengapa kemaksiatan punya dampak yang demikian, karena kebalikan dari kemaksiatan adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah SWT itu akan menumbuh kembangkan jiwa, akan mensucikan jiwanya, akan membesarkan jiwanya, akan mengagungkan jiwanya. Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebagaimana yang Allah firmankan, sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah, sungguh kemenanganlah bagi mereka yang mensucikan jiwanya, dan alangkah meruginya mereka yang mengotori jiwanya. Surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan 10. Wal makna qad aflaha man kabbaraha wa a'laha fi ta'atillah wa azharaha. Maksud dari ayat ini yaitu qad aflaha man zakkaha, itu adalah sungguh beruntunglah orang yang membesarkan jiwanya, meninggikan jiwanya. Dengan apa? Itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menampakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khasira man akhraha wa haqqaraha wa sawwaraha bi ma'siyatillah. Dan sungguh merugilah mereka-mereka yang menyembunyikan, mereka yang merendahkan jiwanya, mengerdilkan jiwanya. Dengan apa? Dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian yang hendaknya kita pahami, dua kutub yang akan terus menjadi pengingat buat kita semuanya, antara kemaksiatan dan ketaatan. Kemaksiatan berbuah penyesalan dan kerugian, sementara ketaatan berbuah kepada kemenangan, keberuntungan dan kebahagiaan. Wa aslu at-tatsiyah, dan pengertian dasar dari at-tatsiyah di dalam ayat ke-10 dari Qad khaba man dassaha itu adalah al-ikhfa, yaitu menyembunyikan atau menyamarkan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 59, am yadusuhu fit-tarab, ataukah dia menyembunyikan, yaitu menenggelamkannya di dalam tanah. Fa'asi yabisu nafsahu bil maksiyah, maka orang yang bermaksiat itu adalah orang yang mengotori jiwanya, menenggelamkan jiwanya dengan kemaksiatan.
wa yukhfi makanah, dan dia akan sembunyikan tempatnya di mana. Wa yatawara minal khalqi min su'i ma ya'tihi, dan dia akan menjauhkan dirinya dari orang lain karena malu ketika dia berbuat maksiat. Wa anqama indallah, maka menjadi hinalah di sisi Allah. Wa anqama indal khalqi, maka hinalah di sisi manusia. Fatta'atu wal birru tukabiru nafsa wa tu'izzuha wa tu'izzuha. Sebaliknya, ketaatan itu akan membuat bagus jiwanya, akan membuat agung jiwanya, akan membuat mulia jiwanya, dan akan membuat memiliki kedudukan yang tinggi jiwanya itu. Hatta tasiro asrofa syai'in wa absar, sehingga segala sesuatu ketika tersentuh oleh jiwa yang besar, jiwa yang bersih, jiwa yang tinggi, jiwa yang agung, maka turut mulia dan besar pula apa yang dilakukannya. Waskana wa akhlak, yang menjadi yang paling bersih dan yang paling tinggi. Wa ma'adhalika fahiyya adhallu syai'in ma'akaruhu wa asgharuhu lillah ta'ala. Meskipun demikian, seagung-agungnya jiwa manusia, setinggi-tingginya jiwa manusia, semulia-mulianya jiwa manusia, dia tetap di mata Allah SWT tetap adalah kecil. Tapi kecilnya di mata Allah, bukan kecil karena kemaksiatan yang dilakukannya. Tujuannya apa? Agar manusia selalu merindukan pertolongan, bantuan, ya, dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia itu selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensucikan atau menghidupkan jiwanya. Karena itulah jemaah sekalian, sekali lagi, apabila kita mengalami kesulitan memahami apa hubungan maksiat dengan kerdil dan hinanya jiwa kita, mari kita balik saja. Lawan dari kemaksiatan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang menjalani hidup dengan bentuk kemaksiatan, dia sedang mengecilkan atau mengerdilkan, menghinakan jiwanya. Sebaliknya ketika dia menjalani yaitu kehidupan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengagungkan jiwanya, dia akan memuliakan jiwanya, dia akan membuat jiwanya penuh dengan harga diri dan kemuliaan. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kemaksiatan yang menyangkut mengotori jiwa kita. Amin.